Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan banggakan, sebelum materi saya mulai, perkenalkan, nama saya Setiawati, alamat Sengon Bugel, Mayong, Jepara. Saya mengampu mapel matematika kelas 7. Pada materi bilangan bulat terdiri dari pengertiannya, terus garis bilangan, membandingkan bilangan bulat serta operasi hitung bilangan bulat. Baik anak-anakku semuanya, pernahkah kalian memperhatikan termometer? Coba lihat gambar termometer di samping. Untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat digunakan tanda negatif. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Jika berubah menjadi es, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Misalkan suhu es negatif 7 derajat Celcius, artinya suhu negatif 7 derajat Celcius di bawah 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan 0, dan bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, untuk notasi bilangan bulat yaitu B, huruf B kapital. Ini adalah simbol atau lambang dari bilangan bulat yang anggotanya terdiri dari 0, bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Tanda kurung kurawal ini merupakan di dalam tanda kurung kurawal ini merupakan anggota dari bilangan bulat itu sendiri. Selanjutnya anak-anakku, untuk bilangan lain yang ada dalam bilangan bulat diantaranya adalah yang pertama adalah bilangan cacah. Simbol atau lambang dari bilangan cacah adalah C besar. Huruf C besar sama dengan anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan ganjil. Lambangnya atau simbolnya adalah C yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan genap, dinotasikan dengan G besar. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan cacah kuadrat dinotasikan dengan K. Anggotanya 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Yang kelima ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Dinotasikan dengan huruf P besar yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Coba anak-anak perhatikan untuk garis bilangan berikut. Pada garis bilangan berikut terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Untuk tanda untuk angka di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 selalu positif. Sedangkan untuk tanda untuk angka di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 selalu negatif. Materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Dengan memperhatikan pada garis bilangan di atas,
kita dapat menyatakan bahwa 5 lebih dari 3. Mengapa 5 lebih dari 3? Karena 5 terletak di sebelah kanan 3. Jadi 5 lebih dari 3. Selanjutnya, untuk negatif 3 kurang dari 1. Mengapa negatif 3 kurang dari 1? Karena negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Pada operasi hitung meliputi penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian, pembagian, dan campuran. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Di sini rumus dari penjumlahan bilangan bulat, A ditambah negatif B itu artinya sama dengan A dikurangi B. Sebagai contoh, 7 ditambah negatif 10 sama dengan 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Untuk contoh selanjutnya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Coba kita perhatikan garis bilangan berikut. Negatif 2 pada garis bilangan kita mulai dari 0. Karena negatif maka arahnya ke kiri. 2 satuan, 1, 2. Selanjutnya ditambah 5, artinya 5 satuan ke kanan. Ditambah 5 satuan ke kanan sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3. 3 ini merupakan hasil dari negatif 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 3. Untuk contoh selanjutnya, berapa hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5? Pada garis bilangan kita mulai dari 0. Negatif 2 berarti arahnya negatif adalah ke kiri. 2 satuan. Selanjutnya ditambah negatif 5. Karena negatif ke kiri lagi 5 satuan sehingga diperoleh titik akhir yaitu negatif 7. Negatif 7 ini merupakan hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5. Selanjutnya yaitu sifat penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat mempunyai sifat yang pertama, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. A ditambah B ditambah C. B ditambah C dihitung dulu baru ditambahkan A. Hasilnya sama dengan A ditambah B dihitung dulu baru ditambah C. Sebagai contoh, pada soal ini berarti 3 ditambah negatif 4 dihitung dulu baru ditambahkan 2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 3 dihitung dulu ditambah negatif 4. Hasilnya sama yaitu 1. Sifat selanjutnya adalah sifat tertutup. Artinya sifat tertutup ini adalah hasil penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contoh,
2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. 2 adalah bilangan bulat positif, ditambah negatif 4 bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah negatif 2, yaitu bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri. Maka ini merupakan sifat tertutup. Untuk sifat selanjutnya yaitu unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Contoh, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. 0 ditambah bilangan berapapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk contoh soalnya, anak-anak sekalian silahkan dilihat dan dipahami. Di situ sudah ada contoh soalnya dan jawabannya. Selanjutnya, bilangan bulat itu apa? Coba kalian lihat anak-anakku. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Sebaliknya, untuk lawan bilangan negatif adalah bilangan positif. Lawan bilangan, lawan ini sama dengan invers. Contoh, 2 lawan dari negatif 2, atau bisa disebut positif 2 lawan dari negatif 2. Positif 3 lawan dari negatif 3, dan negatif 4 adalah lawan dari 4. Operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Pengurangan merupakan lawan atau invers dari penjumlahan. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Di sini negatif, hasil sebelah kanan positif. Contoh, 8 dikurangi 2 sama dengan 8 ditambah dengan negatif 2. Hasilnya adalah 6. Untuk contoh selanjutnya, yang pertama, 2 dikurangi 5 sama artinya dengan 2 ditambah negatif 5. Pada garis bilangan, 2 positif berarti arahnya ke kanan 2 satuan, ditambah negatif 5, karena negatif arahnya ke kiri sebanyak 5 satuan, sehingga diperoleh titik akhir yaitu negatif 3. Negatif 3 ini merupakan hasil dari 2 dikurangi 5. Pada contoh yang kedua, negatif 2 dikurangi negatif 5 sama artinya dengan negatif 2 ditambah lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Perhatikan garis bilangan di bawah. Negatif 2 arahnya adalah ke kiri, ditambah 5 positif ke kanan sebanyak 5 satuan, sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3. 3 merupakan hasil dari negatif 2 dikurangi negatif 5. Selanjutnya anak-anakku, sifat pengurangan bilangan bulat yaitu pada pengurangan bilangan bulat mempunyai sifat tertutup. Artinya sifat tertutup yaitu hasil pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contoh, 3 dikurangi negatif 4. Bilangan bulat positif dikurangi negatif 4, bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah 7. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat,
hasilnya tetap bilangan bulat. 7 adalah bilangan bulat. Monggo disimak untuk contoh soalnya anak-anakku. Di situ ada 4 contoh soal dan tertera jawaban juga di bawahnya. Sifat operasi hitung bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian bilangan bulat. Berapakah hasil dari negatif 2 dikalikan 3? Mari kita cermati penjelasan berikut. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Sekarang berapa hasil dari negatif 2 dikali 3? Ayo coba pikir sejenak. Pinter anak-anakku, ternyata kalian udah bisa, udah tahu jawabannya ya. Jadi negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Terus, apa yang dapat kita simpulkan? Perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Pada operasi hitung bilangan bulat, dapat kita simpulkan bahwa perkalian bilangan bulat yang sama tandanya menghasilkan bilangan bertanda positif, sedangkan untuk perkalian bilangan bulat yang beda tandanya akan menghasilkan bilangan bertanda negatif. Untuk perkalian tanda, coba kita pahami, kita pelajari, kita lihat untuk perkalian tandanya. Bilangan positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Positif dengan positif ini sama tandanya, maka hasilnya bertanda positif. Selanjutnya, positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Karena positif dan negatif adalah beda tandanya, hasilnya bertanda negatif. Selanjutnya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya juga negatif, dan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Karena negatif dan negatif ini sama tandanya, maka bertanda positif. Monggo anak-anakku semuanya, ini contoh soal pada perkalian bilangan bulat. Ada 4 contoh soalnya dan ada jawaban di bawahnya. Kalian bisa pahami. Selanjutnya adalah sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. A kali B sama dengan B dikalikan A. Sifat yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat distributif. Yang keempat, sifat tertutup. Artinya hasil perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Selanjutnya ada unsur identitas. Pada perkalian, unsur identitas perkalian adalah 1. Artinya, bilangan berapapun jika dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 1 merupakan unsur identitas dari perkalian. Perkalian semua bilangan dengan 0 hasilnya selalu 0. Contoh, 0 dikalikan 3 hasilnya 0. 5 dikali 0 hasilnya 0. Operasi hitung bilangan bulat yang keempat yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. A dibagi B sama dengan C. Untuk mencari nilai A berarti bisa didapat dari B dikali C. Contoh, A dikali 3 sama dengan 6. Berapakah nilai dari A? Untuk cara pertama,
Untuk mencari nilai A sama artinya dengan mencari bilangan yang jika dikalikan dengan 3 menghasilkan 6. Bilangan ini pastilah 2. Untuk cara kedua, untuk mencari A sama artinya dengan 6 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 2. Jadi A dibagi B sama dengan C, ekuivalen dengan B kali C sama dengan A. Untuk contoh pembagian bilangan bulat, bisa kalian pahami anak-anakku, serta jawaban di bawahnya. Selanjutnya yaitu sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 tidak didefinisikan. Yang kedua, untuk sembarang bilangan bulat A, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut dan perhatikan untuk jawabannya. Anak-anakku, selanjutnya bagaimana jika suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung? Maka untuk pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan, ditambah, dan pengurangan. Dalam ini saya biasa menyampaikan untuk singkatan yang mudah diingat yaitu pipolondo. Ping, poro, lan, sudo. Ping adalah perkalian, poro pembagian, lan adalah penjumlahan, dan sudo pengurangan. Jadi urutannya yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sebagai contoh dari operasi hitung bilangan bulat pada bilangan campuran. Contoh, negatif 5 dikali 3 ditambah 45 dibagi negatif 5. Hasilnya berapa? Mari kita jawab. Perkalian kita dahulukan. Jadi negatif 5 dikali 3 kita hitung dahulu. Lalu pembagiannya 45 dibagi negatif 5. Untuk negatif 5 dikali 3 hasilnya negatif 15 dan 45 dibagi negatif 5 hasilnya adalah negatif 9. Jadi negatif 15 ditambah negatif 9 hasilnya adalah negatif 26. Untuk soal berikut, silahkan anak-anakku semuanya untuk mencoba berlatih mengerjakan. Demikian anak-anakku semuanya, materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, untuk membandingkan bilangan bulat bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan selalu lebih dari bilangan yang berada di sebelah kiri. Yang ketiga, untuk operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat belajar. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah,
Kalau keluar pakai masker dan jaga jarak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.